Tafakar mikirno sira fi akibatin ing dalem akibat sesuatu yang saat ini ma utawa nyawiji anta utawa sira fi ing dalem, atau tafakar fi akibatin ma anta fihi, pikirkan kondisimu yang saat ini saja, nggak usah kamu pikirkan sesuatu yang telah berlalu atau memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Duit dulu sudah nggak laku di zaman sekarang, nggak usah pikiran dulu-dulu, duit dulu, hartamu yang telah berlalu, dulu saya sukses, dulu saya orang hebat dulu ya, nggak usah yang gitu-gitu. Cewek dulu juga sekarang udah tua, nggak usah diomongin terus mantan-mantanmu. Nah, jadi gini loh, kita itu diberikan sama Allah ini kalungguan masing-masing. Kita harus menyadari itu. Apa, kita mesti menyadari bahwa manusia diberikan makomnya masing-masing, kalungguannya masing-masing. Ada yang memang makomnya itu asbab. Dia itu bisa hidup, dia itu bisa bermasa depan, itu dikarenakan ada sebabnya. Ada juga yang memang makomnya tajrid. Dia tidak membutuhkan suatu sebab untuk dia hidup, untuk dia pintar, untuk dia bisa memahami sesuatu itu, nggak perlu suatu sebab. Ada yang memang seperti itu. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari posisi kita. Kita ini ada di asbab, ada di tajrid. Makanya akhirnya suka memaksa. Contoh yang asbab. Udah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, karena dia bekerja keras. Tapi setelah dia punya ini, punya itu, disuruh ibadah, alasannya sibuk, alasannya meeting klien, ya padahal dia udah kecukupan, udah bisa makan, udah bisa beli baju, udah bisa menghidupi keluarga, tapi selalu ngomongnya sibuk, sibuk, sibuk di dalam beribadah. Ada juga yang seperti itu tipikalnya. Nah, kalau dia kehilangan pekerjaan atau asbabnya hilang tadi, karena dia kan makomnya asbab, dia akhirnya bingungan. Ya karena biasa kerja, nggak kerja kan pasti bingung, nggak bisa hidup dia. Nah, ada juga memang yang tipe asbab ini, mentang-mentang dia lagi seneng-senengnya belajar agama, akhirnya supaya saya istiqomah sama Allah, lalu saya tinggalkan pekerjaan saya aja. Nah, ini nggak akan bisa dia. Bukannya malah malah enak hidupnya, malah sengsara. Karena apa? Dia nggak sadar posisi dia ini adalah asbab. Nah, ini kalau di sini dikatakan ini juhal. Juhal itu di makomnya jahil kuadrat. Kalau jahil kan itu bodoh. Nah, dia di atasnya bodoh itu juhal. Tolol, goblok. Nah, itu juhal. Ada juga yang makom tajrid. Yang tajrid ini dia hidup nganggur-gur kayak saya ini nganggur-gur, fakir, tapi hidup gitu loh. Dikasih makan, dikasih baju sama Allah, pokoknya dicukupi. Ya ini tajrid ini makom ya. Pengangguran kayak saya ini tajrid. Memahami sesuatu itu nggak perlu ada yang ngasih tahu, nggak perlu. Dia paham-paham sendiri. Ini ada yang seseorang seperti itu. Bisa sesuatu walaupun tanpa ada sebabnya. Nah itu, ini tajrid. Nah kadang-kadang yang udah makomnya tajrid juga, harusnya nggak ada alasan untuk tidak beribadah. Karena apa? Dia udah dicukupi semuanya. Walaupun dia nganggur-nggur, tapi bisa makan, bisa ini. Jadi harusnya tidak ada alasan kayak untuk dia tidak beribadah. Nah kadang-kadang kan malah kebalik, yang tajrid karena dia bosan nganggur akhirnya dia pengen kerja investasi ini, dapat duit dibuat dagang ini, ya akhirnya apa? Berantakan semua, gagal semua. Karena yang tajrid pengen jadi asbab, yang asbab pengen jadi tajrid. Nah, makanya jadi akhirnya berantakan semua. Maka anta mutazilun bisa jaratil qafdati. Kita ini sesungguhnya berada di dalam pohon kelalaian. Nah, kita ini pikun, sebenarnya sudah pikun, sudah pelupa. Urid min diliha, tinggalkanlah kelalaian itu atau pohon itu kamu harus tinggalkan. Waqadra aita asamsi, sehingga nanti engkau akan melihat cahaya matahari, wa arafta tariqa, dan engkau tahu yang namanya jalan. Engkau tahu kok, kamu tahu kok jalannya. Sebenarnya orang salah itu kan tahu kalau dirinya salah, cuma nggak ngaku aja kalau dia salah atau pura-pura bego lah. Dia nggak mau mengakui kesalahannya. Syajaratul qafdati turaba bima ilzahli. Syajaratil pohon itu bisa itu dipupuk dengan apa? Dengan bima jahli,
dengan air kebodohan-kebodohan. Kelalaian itu tumbuh karena apa? Karena kebodohan-kebodohanmu mbok biarkan, kebodohan-kebodohanmu itu mbok kamu biarkan sehingga kamu menjadi orang yang pelupa akut. Nah, ini bahaya ini pelupa akut. Kadang kalau lupa kan gitu, udah dia tahu salah tapi ya dia yang marah-marah. Ini repot juga nih. Nah, terus